Annyeonghaseyo, kembali lagi bersama channel Annyeong Film. Kali ini saya akan membahas film action Korea yang sangat bagus, berjudul Confidential Assignment, mengisahkan tentang hubungan militer antara Korea Selatan dan Korea Utara. Pemeran utama di film ini bernama Jin Tae. Dia adalah seorang ayah yang bekerja keras untuk keluarga tercintanya di bidang kepolisian. Dia adalah ayah yang penyayang sekaligus polisi yang tangguh. Oke, kita mulai ceritanya. Suatu malam di Korea Utara, ada sekelompok pasukan militer Korea Utara yang bertugas mengawal keamanan di sekitar area perbatasan. Dan di dekat sana juga, terdapat tempat percetakan uang dolar yang dijaga ketat oleh militer. Salah satu dari prajurit itu bernama Lim Chol-yung. Tiba-tiba datang pacarnya yang membawa makanan. Pacarnya juga adalah seorang tentara. Melihat dia sangat perhatian, Lim jadi semakin sayang pada pacarnya. Kemudian, prajurit dikagetkan dengan adanya tembakan misterius. Lim Chol-yung pun bergegas ke sana untuk mengidentifikasi peluru dan menyuruh pacarnya untuk standby di mobil. Lim berhasil mengidentifikasi peluru itu dan dia melapor ke kaptennya. Dia bilang bahwa suara tembakan berasal dari pabrik percetakan uang. Kapten pun menyuruhnya untuk tetap di tempat karena kapten ingin memeriksanya sendiri. Tapi Lim tidak bisa tinggal diam. Dia pun memutuskan untuk ke pabrik dengan rekannya. Ternyata penembakan yang dimaksud adalah ulah dari kapten sendiri. Di sana, kapten dan para anak buahnya menyerang pabrik secara brutal. Lalu datang Lim dan langsung menodongkan pistol untuk mengancam mereka agar berhenti membantai. Tapi kapten mengancam balik karena pacarnya berhasil disandra. Lim pun dengan terpaksa mengalah dan menjatuhkan pistolnya. Tujuan kapten berkhianat yaitu untuk mengambil plat emas Supernote. Plat itu berfungsi untuk mengaslikan sebuah uang kertas. Jadi, uang palsu yang dicetak dengan sentuhan plat itu akan terverifikasi keasliannya. Jadi bisa dibilang, orang yang memiliki plat emas bisa membuat dolar sebanyak yang ia mau. Walaupun Lim sudah mengalah, kapten tetap menyerang karyawan pabrik, termasuk menyerang pacar Lim. Dia pun tewas ditembak oleh kapten di depan Lim Chol-yung. Sedangkan Lim berhasil selamat karena peluru kapten habis. Singkat cerita, insiden ini diketahui oleh perwira tinggi Korea Utara. Kita sebut saja dia jenderal. Dan diketahui nama dari tersangka adalah Cha Gi-sung, yang tidak lain adalah kapten yang membunuh pacarnya Lim. Cha Gi-sung diketahui melarikan diri ke Cina dan dia akan segera pergi ke Korea Selatan, tepatnya di kota Seoul. Sedangkan Lim menjadi satu-satunya orang yang selamat dari insiden itu. Alhasil, jenderal mencurigai dia bersekongkol dengan Cha Gi-sung, tapi Lim Chol-yung berhasil membuat jenderal percaya padanya karena kemarahan dia terkait pacarnya yang tewas dibunuh oleh Cha Gi-sung. Jenderal pun menugaskannya untuk terbang ke Korea Selatan guna menangkap Cha Gi-sung dan mengambil kembali plat emas. Scene berpindah ke Seoul, Korea Selatan. Terlihat sang pemeran utama yang sangat sayang pada keluarganya sedang mengejar penjahat. Saking sayangnya dia terhadap anaknya, nada dering teleponnya berbunyi seperti ini. Dan bisa-bisanya Jin Tae mengangkat telepon itu, padahal dia sedang mengejar penjahat. Alhasil penjahatnya kabur. Ternyata anaknya menelpon bertujuan untuk meminta iPhone. Kejadian Jung Tae ini pun terlihat CCTV, dan dia pun dimarahi oleh atasannya. Dan ternyata atasannya mengetahui ini dari Detektif Lee, yaitu anak buah Jing Tae yang masih pemula. Detektif Lee pun meminta maaf karena telah cepu. Detektif Lee adalah polisi yang bertugas di bidang pelacak dan penyadap. Atas kejadian ini, Jin Tae pun disekor. Esoknya, Jung Tae yang sedang tidur dibangunkan oleh anaknya Yeon Ah. Dia masih merengek ingin dibelikan iPhone. Jung Tae tidak bangun. Setelah itu dia dibangunkan lagi oleh adik iparnya, yang juga merengek ingin uang $1000. Lagi-lagi tidak bangun. Lalu datang istrinya yang juga membangunkannya, karena atasannya menelpon. Dan itulah anggota keluarga Jin Tae yang memiliki suasana hangat. Ada ayah, ada anak, ada istri, ada sister-in-law. Akhirnya, Jin Tae bangun karena atasannya menelpon terkait hal penting.
Atasannya mengabarkan bahwa akan ada polisi dari Korea Utara yang bertugas di sini, dan Jin-tae harus mengajukan diri untuk menjadi rekannya. Awalnya Jin-tae sempat menolak karena semua orang Korea Utara adalah komunis. Tapi akhirnya dia pun terpaksa menerimanya karena dia bisa langsung keluar dari masa skornya. Dan apabila misinya berhasil, dia akan naik jabatan dan otomatis gajinya meningkat. Dan orang Korea Utara yang dimaksud tak lain adalah Lim Chol-yung. Singkat cerita, Jin-tae berhasil diterima untuk menjadi pendamping Lim Chol-yung. Jin-tae sendiri belum tahu tujuan sebenarnya dari tugas ini. Dia hanya tahu bahwa Korea Utara ingin menangkap Cha Gi-sung tanpa mengetahui kenapa mereka ingin menangkapnya. Begitu juga dengan atasannya. Oh iya, atasannya ini bernama Pyo. Dan operasi gabungan ini bersifat rahasia. Delegasi Korea Utara pun datang, dan mereka disambut hangat oleh tuan rumah. Singkat cerita, mereka sudah sampai di hotel. Di sana jenderal memberikan Lim pistol dan HP. Dan dia bilang, HP ini lebih penting daripada pistol. Jangan sampai kamu menyerahkan ini pada orang lain. Dan kamu harus fokus pada misi. Jangan fokus pada balas dendam pribadimu. Jin-tae mulai mencari orang Korea Utara yang dimaksud. Dia pun menemukannya. Dan dia langsung tahu bahwa orang ini pasti keras kepala. Jin-tae pun langsung menyambut dia dengan pelukan lalu menyita pistolnya. Lim Chol-yung pun menatap Jin-tae dengan penuh kecurigaan layaknya kucing hitam. Sepanjang perjalanan, Jin-tae kesel banget sama nih orang. Ya namanya juga orang Korea Utara. Dia benar-benar tidak bisa diajak bercanda dan bawaannya curiga terus. Alhasil, Jin-tae gagal memberikannya HP untuk dilacak. Lim juga meledek Jin-tae karena dia terlihat seperti bukan polisi, melainkan pemandu wisata. Jin-tae hanya bisa sabar. Lalu mereka pergi ke Myeonggong. Di perjalanan, mereka terjebak macet. Lim mengeluh kepada jalanan ini kenapa macet. Dan kenapa Jin-tae memainkan HP saat berkendara. Jin-tae pun menjelaskan, Korea Selatan bukan seperti Korea Utara. Di kota Seoul, kemacetan sudah biasa terjadi dan semua orang tidak bisa menghindari kemacetan ini. Tiba-tiba datang ambulan yang bisa menerobos kemacetan. Lim pun jadi skeptis. Setelah itu hati Jin-tae berbunyi dan mengabarkan bahwa ada kejahatan di sekitar sana. Jin-tae pun harus mengurus kejahatan itu dulu karena di Korea Selatan rakyat adalah prioritas. Lim pun marah karena dia tidak konsisten dengan tugasnya. Akhirnya dia pergi sendiri naik taksi. Dan untungnya Jin-tae berhasil melihat plat nomor taksinya dan segera menyuruh detektif Lee untuk melacaknya. Jin-tae pun berhasil menemukan Lim kembali. Dia benar-benar merasa kesal, capek, jengkel dan pusing mengurus orang Korea Utara yang satu ini. Lim pun kembali lepas dari jangkauan Jin-tae. Kali ini dia bukan kabur, melainkan mengejar seseorang yang dikenalnya. Dia adalah salah satu dari anak buah Cha Gi-sung. Dia bernama Park Myung-ho. Jin-tae kembali mengejarnya dengan bantuan tim pelacak. Ternyata Park Myung-ho bekerja sebagai pengedar narkoba dan menjadi andalan Cha Gi-sung dalam menyelundupkan senjata. Lim berhasil menangkapnya di parkiran, tapi dia melawan dengan menodongkan senjata. Lalu datang Jin-tae yang menyalakan sirine. Myung-ho pun lari dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Myung-ho berhasil lolos, dan mobil yang ia pakai hampir saja menabrak anak kecil. Untungnya, mereka terselamatkan. Lim pun diborgol. Sementara tim penyadap berhasil menemukan keberadaan Cha Gi-sung. Dia mengganti namanya menjadi Wang Wei-wan. Cha Gi-sung terlihat di CCTV bandara, dan dia keluar dari bandara langsung naik mobil. Tim pelacak pun melanjutkannya dengan melacak mobil yang dipakai Cha Gi-sung. Scene berpindah pada Cha Gi-sung yang ternyata dia bersembunyi di rumah mewah dekat laut. Di sana datang dua anak buahnya, salah satunya adalah Park Myung-ho. Myung-ho melaporkan, tadi ada yang menyerangku dan dia mencarimu, sepertinya dia juga dari Korea Utara. Orang Korea Selatan menyebutnya Lim Chol-yung. Mendengar laporan dari Myung-ho itu, Cha Gi-sung sedikit ketar-ketir, karena Lim pasti akan membalaskan dendamnya. Karena Jin-tae gagal memberikan HP pada Lim,
Jadi, Pio menyuruh Jin Tai untuk mengawasi Lim 24 jam dan menyuruh dia untuk menginap di rumahnya. Sebelum pulang ke rumah, Jin Tai mengajak dia untuk makan dulu. Kali ini, Lim mulai enjoy dan Jin Tai berhasil memberikan alat pelacak di kakinya dengan modus bahwa alat itu adalah bukti identitas sebagai detektif. Setelah itu, mereka pulang ke rumah Jin Tai. Jin Tai masuk ke rumah dan bilang, "Kita ada tamu hari ini." Adik ipar dan istri pun cemberut. Tapi setelah melihat tamunya tinggi dan tampan, adik ipar jadi terpesona. Anaknya menyambut kedatangan ayah dengan hangat, membuat Lim sedikit terharu karena suasana seperti ini jarang banget terjadi di negaranya. Adik ipar pun melayani tamu dengan genit. Ketika Lim di kamar mandi, Jin Tai memasangkan penyadap ke HP Lim. Setelah itu, dia langsung tidur. Melihat Jin Tai sudah tidur, Lim memasangkan alat penyadap juga pada HP Jin Tai, dan alat penyadap di HP-nya berhasil dia lepas. Esoknya, mereka sarapan bersama. Kali ini adik ipar ikut memasak. Padahal dia tidak pernah memasak selama 3 tahun terakhir. Dia juga berdandan cantik. Istri berkata, "Kamu yakin masakanmu enak?" Lim pun menjawab, "Jangan khawatir, saya tidak memilih-milih makanan." Adik ipar pun kaget mendengar jawaban itu, karena orang yang tidak memilih-milih makanan adalah orang Korea Utara yang sering kelaparan. Jin Tai pun mencairkan suasana, dan suasana pun hangat kembali. Lim jadi semakin nyaman melihat negara Korea Selatan yang ternyata memperlakukan Korea Utara dengan baik. Scene berpindah ke kantor pelacak. Tim pelacak berhasil menggali informasi tentang siapa pemilik mobil yang dinaiki oleh Cha Gi-sung. Dia adalah bos Triad. Scene berpindah ke markas Cha Gi-sung. Di sini kita mengetahui mengapa bos Triad menjemput Cha Gi-sung ketika keluar dari bandara. Ternyata bos Triad ingin membeli plat emas milik Cha Gi-sung itu. Cha Gi-sung pun membuktikan hasil uang kertas yang ia produksi bisa terverifikasi keasliannya. Tapi bos Triad tidak puas dengan itu. Dia ingin melihat platnya langsung dan membelinya. Dia bilang, "Alat pendeteksimu itu tidak sepenuhnya akurat. Memalsukan dolar tidak semudah itu. Maka kita butuh peralatan dan spesialis. Dan satu-satunya orang yang punya sumber daya itu cuma aku." Mendengar itu, wajah Cha Gi-sung tertawa licik. Entah apa yang ia pikirkan, tapi intinya dia setuju dengan bos Triad. Dan dia pun memintanya untuk mendatangkan spesialis dan alat-alat dalam waktu 24 jam. Sebagai gantinya, Cha Gi-sung akan membawa plat emas. Bos Triad pun sepakat. Lim dan Jin Tai kembali bertugas untuk mengejar Park Myung-ho. Mereka pun datang ke tempat penjualan barang ilegal. Di sana, Jin Tai bertemu penjahat yang pernah ia kejar. Penjahat itu kabur lagi dan membawanya ke tempat bos pemilik barang ilegal itu. Jin Tai pun menanyakan Park Myung-ho pada bos itu, tapi bos itu malah mempermalukannya. Alhasil, Lim kesal dengan tingkah mereka. Lim pun menghajar mereka semua. Jin Tai merasa aneh ketika Lim memukul menggunakan tisu toilet. Kemudian, Lim mengambil ponsel para penjahat itu karena nomor Myung-ho pasti ada di situ. Berkat adanya nomor Myung-ho, Jin Tai bisa meminta detektif Lee untuk melacaknya. Di telepon, Jin Tai juga menceritakan keganasan Lim dalam berkelahi menggunakan tisu toilet. Dan semua percakapannya terdengar oleh Lim karena dia telah memasang alat penyadap. Sedangkan Pio bertanya, kenapa HP Lim belum juga tersambung? Padahal, seperti yang kita tahu, penyadap di HP Lim sudah dibuang oleh Lim. Pio juga memberitahunya tentang perkembangan pelacakannya Cha Gi-sung. Dia menjelaskan Cha Gi-sung sedang berafiliasi dengan Triad, dan Cha Gi-sung juga akan berkhianat pada Triad. Dia harus mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Singkat cerita, Myung-ho berhasil dilacak. Lim dan Jin Tai pun bergegas ke tempat Myung-ho berada. Di sana ada banyak meja judi, tapi Myung-ho tidak ada di sana, melainkan dia ada di luar ruangan itu. Lim melihat itu dan bergegas menghampirinya sendirian. Ternyata Myung-ho sedang memberikan senjata api pada letnan. Myung-ho merasa tugasnya sudah selesai. Dia pun ingin keluar dari organisasi itu karena dia sudah punya pekerjaan lain, yaitu menjadi pengedar narkoba. Cha Gi-sung pun yang mengetahui itu menyuruh letnan untuk membunuhnya saja. Sedangkan di tempat judi, Jin Tai harus melawan para penjahat sendirian. Dia mencoba memukul dengan tisu toilet tapi tidak bisa.
Lim pun datang setelah Myung Ho sudah tewas. Kemudian Letnan menyerang Lim dan perkelahian pun terjadi. Lim tumbang dalam perkelahian ini, tapi Letnan gagal membunuhnya karena ada Jin Tae. Lim pun memberitahu Jin Tae bahwa di badan Jin Tae terdapat luka. Ternyata Jin Tae baru menyadari luka itu, alhasil dia kesakitan. Dan dia kaget melihat Myung Ho tewas. Dia mengambil ponselnya untuk melacak keberadaan Cha Gi-sung. Lalu polisi datang dan langsung ke tempat judi, sedangkan detektif Lee mengontrol dari luar. Dia pun kaget melihat mayat dan berniat untuk cepu lagi. Tapi untungnya Jin Tae berhasil menghentikannya, dan dia bilang ini adalah operasi rahasia. Mendingan kamu gali informasi yang ada di ponsel ini dan laporkan hasilnya ke saya secepatnya. Di malam hari, Jin Tae menanyakan apa alasan Lim begitu semangat menangkap Cha Gi-sung. Lim menjawab bahwa Cha Gi-sung berkhianat dan membunuh para tentara. Dia bilang bahwa tentara itu sudah seperti keluarganya. Di sini Lim tidak menceritakan tentang plat emas Supernote, karena alasan Lim datang ke sini memang untuk balas dendam. Dia tidak peduli tentang plat emas, dia hanya ingin membunuh Cha Gi-sung. Jin Tae pun melaporkan infonya itu pada atasannya, tapi atasannya memarahinya karena yang diberikan adalah info receh. Terus dia juga marah karena membunuh Myung Ho. Jin Tae pun menjelaskan bahwa dia tidak membunuhnya. Myung Ho dibunuh oleh anak buah Cha Gi-sung yang lain, dan sekarang senjata selundupannya mungkin udah ada di Cha Gi-sung. Lalu di atas Lim menyimak percakapan itu. Dan datang polisi aneh yang bilang bahwa yang ada di kakinya adalah pelacak. Dia pun di-fitting sampai kesakitan. Aduh, ngapain coba ini polisi malah bilang ini pelacak? Lim pun meminta Jin Tae untuk melepas benda itu. Singkat cerita, mereka pulang ke rumah dan luka Jin Tae pun diobati oleh istrinya. Tapi Jin Tae tidak memberitahu luka yang ada di perutnya. Kalau istrinya tahu, bisa-bisa istrinya marah-marah. Istrinya bilang, ingat, anak kita masih 9 tahun. Jangan terlalu berkorban mati-matian, gajimu itu cuma sedikit. Sedangkan anaknya malah kebalikannya. Dia berkata pada Lim bahwa polisi harus berjuang keras untuk menangkap penjahat. Lalu datang Min Yong yang ingin mengobati lukanya Lim. Jasad Myung Ho diotopsi dan di sakunya terdapat uang setengah cetak. Polisi pun menyelidiki itu dan akhirnya mereka mengetahui tujuan asli dari Korea Utara, yaitu untuk mengambil kembali plat emas Supernote. Esoknya Min Yong menggunakan setelan ala Korea Utara untuk memikat Lim. Dia juga mengklaim bahwa yang masak hari ini adalah dirinya. Lalu Yeon Ah nyeletuk, dasar pembohong, itu kan bukan masakan bibi, itu masakan ibu. Min Yong pun malu. Kemudian Yeon Ah menagih iPhone lagi pada ayahnya. Dan Jin Tae bilang, iya ayah belikan besok. Di tengah makan, Jin Tae dikabari Pyo bahwa ponselnya disadap oleh Lim. Jin Tae pun berhenti makan, kemudian membuang alat penyadap itu. Sedangkan Lim baru selesai makan. Sebelum berangkat, istrinya Jin Tae meminta tolong pada Lim agar terus menjaga Jin Tae. Dia mengaku khawatir kalau dia tewas, masa depan anaknya akan hancur. Lalu Pyo menelponnya terkait tujuan Korea Utara yang sebenarnya. Pyo menjelaskan bahwa tujuan Korea Utara adalah untuk merebut kembali plat emas. Dan tim pelacak juga sudah mengetahui di mana Cha Gi-sung berada. Tapi dia tidak mau memberitahu hal itu pada Lim karena dia kecewa Lim berbohong padanya tentang tujuan aslinya. Tapi seperti yang kita ketahui, Lim tidak berbohong. Tujuan dia benar-benar hanya untuk membunuh Cha Gi-sung, bukan untuk Supernote. Lim pun bilang, kau ambil aja itu barang, aku tidak peduli. Jin Tae pun memberitahu lokasi Cha Gi-sung berada. Mereka langsung bergegas ke sana. Dan di sana sudah ada bos triad yang membawa spesialis dan alat-alat untuk membuat uang kertas. Cha Gi-sung pun menunjukkan plat itu dan mulai bernegosiasi. Cha Gi-sung mengulur waktu sampai jam 12 karena sebelumnya dia telah merencanakan sesuatu di jam 12. Dia berani melakukan itu karena dia sudah mendapatkan senjata hasil dari selundupan almarhum Myung Ho. Tentunya bos triad tidak menyangka hal itu terjadi. Cha Gi-sung semakin berani bernegosiasi sampai 50 juta. Lalu jam 12 pun tiba. Cha Gi-sung pun menyerang bos triad. Mereka semua pun tewas. Dan Cha Gi-sung berhasil mengambil alih sumber daya.
Scene berpindah pada Lim yang berterima kasih pada Jin-tae karena sudah memberitahunya tentang keberadaan Cha Gi-sung. Lim berniat berpisah di sini karena tidak mau Jin-tae terlibat. Melihat pasukan Cha Gi-sung bukan tandingannya. Lalu dia memberikan sisa uangnya agar Jin-tae bisa membelikan iPhone untuk anaknya. Tapi Jin-tae tetap ingin membantunya. Lim dan Jin-tae pun sudah berada di rooftop tempat Cha Gi-sung berada. Tanpa berpikir panjang, Lim menerobos masuk lewat kaca, sedangkan Jin-tae meminta bantuan pada polisi. Tapi polisi sangat lama, alhasil dia memberanikan diri untuk membantu Lim sendirian. Cha Gi-sung berhasil kabur, dan dia juga menembak satu polisi yang menghalanginya. Dan ternyata polisi yang tertembak adalah detektif Lee. Jin-tae pun langsung meminta ambulan. Jin-tae pun lanjut mengejar Cha Gi-sung. Di tengah perjalanan, Pyo menelponnya. Dia berkata, hentikan operasi ini bukan jangkauan kita. Lawan kita adalah militer. Jin-tae tidak mau. Dia bilang, ini adalah tugas kita juga karena dia baru saja menembak rekanku. Lalu atasannya pun mengalah dan berkata, jika itu mau kamu, berarti Cha Gi-sung harus diadili di Korea Selatan. Jin-tae pun meminta Lim untuk berjanji agar tidak membunuh Cha Gi-sung. Lim pun menjawab iya. Lim berhasil mengejar mobil Cha Gi-sung. Mereka pun adu tembak. Akhirnya Cha Gi-sung kalah dan kematiannya di ujung tanduk. Tapi dia telah berjanji untuk tidak membunuhnya. Alhasil tembakannya dicegah oleh Jin-tae dan Cha Gi-sung pun berhasil kabur. Di sini barulah Lim berkata, Cha Gi-sung telah membunuh istriku. Yah, ternyata yang di awal film dibunuh adalah istri Lim, bukan pacarnya. Mendengar itu, Jin-tae mengerti kenapa dia sangat berambisi. Tapi Jin-tae tetap mencegahnya untuk mengejar. Karena operasi gabungan ini akan berakhir besok. Jika dia belum kembali, maka dia akan dihukum mati di Korea Utara. Jin-tae pun menyuruhnya untuk membawa plat emas itu pada jenderal untuk mengakhiri operasi ini. Jenderal pun memuji kinerjanya. Lim berkata, Cha Gi-sung kemungkinan masih hidup. Jenderal menjawab, operasi ini sudah selesai, biarkan Cha Gi-sung diurus oleh Korea Selatan. Di perjalanan, Jin-tae ditelepon oleh anaknya, tapi ternyata yang menelponnya adalah Cha Gi-sung yang sudah menyekap keluarganya dan menjadikannya sandera untuk mendapatkan plat emas. Dia meminta plat emas itu dikirim ke pembangkit listrik dalam waktu 2 jam dan dia harus pergi sendirian. Kalau tidak, keluarganya akan tewas. Alhasil, Jin-tae meminta tolong pada Lim untuk menyelamatkan keluarganya. Tentunya Lim bersemangat membantunya karena bisa sekalian balas dendam. Dia pun membawa plat emas itu ke tempat Cha Gi-sung. Jin-tae datang sendirian tanpa membawa plat emas. Dan dia juga menghampiri keluarganya. Karena dia tidak membawa plat emas, Cha Gi-sung pun menyuruh anak buahnya untuk membunuhnya saja. Tapi anak buahnya malah tewas. Ternyata dia ditembak oleh Lim. Lim pun bernegosiasi dengan Cha Gi-sung. Lim memberikan 2 keping alat emas itu dulu. Kemudian sandera dibebaskan. Setelah itu Jin-tae dan keluarga pun pergi. Barulah Lim memberikan plat emas itu semuanya. Tapi tentunya Lim tidak menyerahkan itu dengan percuma. Dia pun membantai anak buah Cha Gi-sung sendirian. Sedangkan Jin-tae tak tega meninggalkan Lim sendirian. Kebetulan istrinya mengizinkannya untuk membantu. Lim bertarung lagi dengan letnan. Dan kali ini letnan kalah. Dia pun tewas karena ditembak oleh Cha Gi-sung. Lim mulai kewalahan. Untungnya datang Jin-tae membantu dan langsung memberinya peluru. Lim mengajar Cha Gi-sung dan Jin-tae mengurus anak buah yang tersisa. Cha Gi-sung berhasil mengalahkan Lim dan dia bilang, plat yang aku ambil ini adalah bentuk kekesalanku terhadap Korea Utara karena pejabat memakan uang itu tanpa peduli rakyatnya kelaparan. Lalu datang Jin-tae yang langsung menembaknya.
Cha Gisung pun tewas ditembak oleh Lim. Dan kini mereka berdua saling menolak plat itu. Lim bilang harusnya Korea Utara malu dengan plat ini, sudah ambil aja olehmu. Jin Tae juga menolaknya, alhasil Jin Tae membuang plat itu ke laut. Lalu bantuan polisi pun datang, dan film pun tamat. Epilog, Jin Tae berhasil naik jabatan, dan sekarang giliran dia yang jadi tamu di Korea Utara untuk sebuah misi.